The monkey thought 'twas all in good fun. Pop goes the weasel, a penny for his bullet and a tuppence. Halo guys, kembali lagi di channel Bukti Family. Our life, our story, our home. Kembali lagi di konten OSIS, obrolan suami istri. Oke, tema kali ini adalah problematika rumah tangga. Iya. Jadi kita akan bahas problem-problem yang sudah pernah kita alami. Dan mohon maaf kalau suaranya agak kecil karena ini udah tengah malam, takut mengganggu yang sebelah. Sebelah mana? Aduh, senyum kamu, Cak. Senyum aku kali manis sekali, mempesona. Astagfirullah. Ya, semoga kalian nanti udah terbiasa ya dengan ompong aku. Gak perlu diceritain ya caranya, gak perlu ya, karena itu bukan problem bagi kita. Itu problem untuk Anda dulu. Oke. Jadi kita akan bahas problem yang umum. Umum dulu, yang biasanya akan dihadapi oleh semua pasangan yang baru nikah, yaitu satu adalah ekonomi. Kata orang atau apalah itu bahasanya ya, katanya 5 tahun pertama pernikahan itu akan diuji soal ekonominya. Tapi menurut saya itu nggak selalu di usia pernikahan ke-5. Bukan di 5 tahun pertama. Iya, bukan di 5 tahun pertama. Selama usia pernikahan biasanya, kalau ngomong pasti nggak mungkin ya, maksudnya biasanya akan faktor terjadi ekonomi faktor akan jadi akan menjadi problem. That's right. Oke, kayak gitu. Ya, jadi bukan 5 tahun pertama ya, cuma memang kalau orang bilang problem pertama 5 tahun di usia pertama 5 tahun itu adalah ekonomi, karena yang biasa kita punya kebiasaan sendiri waktu kerja buat beli kebutuhan sendiri. Paling malam minggu cuma sama calon istri kan gitu kan, cuma sekali aja maksudnya. Kan iya, apel gitu aja, tapi nggak pernah kan mikir namanya beli beras, bayar listrik atau punya cicilan gitu kan, beli popok, beli susu, beli baju anak kan belum pernah. Makanya memang betul banyak orang bilang bahwa usia 5 tahun pertama di pernikahan itu adalah masalah ekonomi. Kembali lagi memang ke pribadi masing-masing, orangnya menerima atau enggak. Soalnya kalau dilihat dari saya punya teman-teman itu ada yang lucu gitu kan, ekonomi ada yang nggak jadi masalah karena memang background dari kedua belah pihak keluarga memang sudah punya lah gitu kan. Ini keluarganya maksudnya? Keluarganya temanku itu ada kan banyak sekali lah, ada yang dari laki-laki perempuan itu memang backgroundnya udah berada berjuis apa kaum apa itu ya, itu jadinya bagi mereka ekonomi nggak masalah, sebab dari keluarga kedua belah pihak seringnya support. Oh, berarti maksudnya ini keluarga. Keluarganya ya, bukan pasangannya ya? Bukan. Oke. Jadi bukan orangnya. Pasangan berdua ini bukan orang kaya, bukan, tapi keduanya ini memang udah backingan gitu lah ya. Ibarat kata terlahir dengan sendok emas lah. Ya, kalau ada yang pernah dengar. Baru dengar. Iya. Oke. Tapi memang kembali lagi ke pribadi masing-masing, apakah menerima hidup apa adanya, bukan ada apanya gitu kan. Itu yang jadi faktor penentu apakah ekonomi itu jadi problem atau tidak. Kita punya banyak teman kan, mereka hidup biasa saja, rumah sederhana, rumah dari bilik bambu,
benar-benar lantai tanah gitu, mereka bahagia saja, iya kan. Nah, kalau dibilang kelaparan, mereka sering puasa ya. Jadi udah biasa gitu. Jadi terus makan juga bukan harus sesuatu yang enak, karena balik lagi mindset orang, enak itu apa Ya, karena kebanyakan orang sampai sekarang detik ini pun di sekitaran saya itu masih bahwa makanan enak itu yang berdaging, entah itu ayam, sapi, ikan gitu. betul. Itu makanan enak gitu, bilang enggak juga ya. Dari kecil Makanan enak adalah itu saya makan enak terus, nggak pernah saya nggak makan enak. Sebab satu, ibu saya tukang masak jadi masaknya pasti benar gitu. Jadi mindset saya adalah makanan enak itu adalah makanan yang dimasak dengan benar. Kalau ada itu kan ada tambahan cinta dan kasih sayang, itu lebih enak lagi pasti. Sebab pasti tahu rasa kesukaan dari orang yang kita sayang kan. Misal sukanya agak gurih sedikit gitu, kan nggak dibikin yang standar, pasti dibikin gurih, apa dibikin manis, atau dibikin agak pedas sedikit gitu, mengikuti kesenangan dari yang orang itu memasak untuk siapa, seperti itu. Jadi dulu ibu saya itu masaknya pasti seperti itu, karena lidahnya keluarga saya, bukan dari keluarga istri, keluarga saya itu memang lidahnya itu kalau orang Jawa bilang landepnya itu nggak terima kalau ada rasa yang kurang gitu. Itu kalau nerima jadi dari masakannya. Tapi intinya untuk ekonomi itu tergantung dari pasangannya, dari pribadi mereka masing-masing. Jadi apakah gaya hidupnya sederhana, apa gaya hidupnya mewah, itu tergantung orangnya. Terus misal nih ekonomi ya, bagaimana cara mengatasinya? Oke, cara mengatasinya. Tapi sebelum itu coba kalian komen, menurut kalian problem ekonomi apa yang bikin kalian itu susah untuk diselesaikan. Barangkali nanti banyak juga yang lain punya solusi, bisa langsung komen di bawah. Ya, betul, komen. Sebab untuk ekonomi ini banyak kali lebar. Betul, karena kalau menurut saya pribadi ya, ekonomi kayaknya sulit untuk diselesaikan. Maksudnya misal nih, kita di tahun keberapa punya kesulitan ekonomi, terus ke cover, punya uang, punya penghasilan, terus nanti datang masalah lagi, ekonomi lagi, kayak gitu. Ya betul nggak sih? Memang kebutuhannya kan memang bertahap. Betul. Pertama kan kita pasti kebutuhan sendiri dari single gitu kan, pasti kebutuhan sendiri. Karena lagi tidur guys. Iya. Jadi nggak bisa keras-keras suaranya. Kita nengok saja. Ya, jadi dari yang tadinya kebutuhan sendiri, terus setelah menikah jadi kebutuhan berdua. Setelah berdua ada kebutuhan anak. Kita bisa bilang aja mau punya anak berapa itu akan kebutuhannya akan meningkat seiring dengan waktu. Misal baru punya anak satu, masih bayi gitu kan, paling cuma beli popok atau beli susu, beli makanan bayi gitu kan. Anak tambah gede gitu kan, 2 tahun 3 tahun ada kebutuhan pakaian, ada kebutuhan yang lainnya, beli mainan atau ini itu memang jadi problem kalau tidak disiasati gitu. Nanti anaknya udah gede pengen punya adik lagi kan, adiknya udah gede pengen punya adik lagi, seterusnya seperti itu sampai anak sekolah, ya kan. Iya kan, mereka dewasa itu jangan terlalu dipikirkan sedari dini karena belum waktunya. Iya, nggak nyampe. Jadi ngapain? Jadi pusing. bahasanya late
flow aja, biarkan mengalir, kita ikuti aja, bukan kita mengikuti seluruhnya ya, cuma hadapi dulu apa yang ada di hadapan kalian, jangan pernah mencari solusi untuk masalah yang belum datang. Iya, belum ada. Gitu. Tapi tips dari saya, karena sudah mengalami sedikit apa bahasanya ya, sedikit kalau bahasa keren di TikTok itu hujan petir badai kayak gitulah ya. Saran saya buat teman-teman, buat ibu-ibu mungkin Yang perempuan ya, khususnya. yang perempuannya, karena kemungkinan bapak-bapak laki-laki itu kalau untuk mikir investasi kayaknya Nggak semuanya ya ya. nggak semuanya mikir ke situ. Pasti mereka mikirnya itu ya uang yang ada itu ya dinikmati aja tuh, hasil kerja keras saya, kayak gitulah maksudnya. Nah, buat ibu-ibu, buat apalagi ibu-ibu muda atau buat teman-teman yang belum menikah, persiapan nikah, kalau kamu punya uang sedikit atau bahkan alhamdulillah dapat banyak, sisakan uang kamu untuk investasinya apa? Beli logam mulia ya, Bukan perhiasan. bukan ya. perhiasan, jangan perhiasan. Kenapa? Karena nanti kalau dijual lagi rugi Turunnya gitu. Walaupun mungkin bakal sama kembali, misal kamu beli tahun sekarang 3 juta, kamu jual itu 3 juta kayak gitu. Tapi kalau logam mulia itu lebih menguntungkan. Terus buat kamu yang mungkin hobi makan, hobi jalan-jalan, hobi beli tas, hobi apalagi, hobi apalah itu namanya, lebih baik dikurangi untuk investasi aja. Kadang ada yang bilang, anak muda ya bilang, atau di zaman dulu saya pasti bilang, oh aku kerja keras itu buat diriku, untuk menyenangkan diriku, untuk apa ya bahasanya, reward aku udah bekerja keras selama ini. Iya betul, tapi kan kalian belum belum mengalami Belum memasuki fase iya, yang belum namanya memasuki fase bahwa uang 1.000 itu akan beramat sangat iya berharga. betul. Karena saya di sini sudah mengalami, jadi saya memberikan informasi dan pengalaman lebih dahulu buat teman-teman Iya. di sana dimanapun, bahwa investasikan sedikit uangmu dari biaya senang-senangmu untuk investasi. Mas, karena itu sangat penting nanti kalau kamu butuh gitu. Iya, lebih cepat. Yes. Coba. Atau juga bisa kalau dari laki-laki ya, ini bisa dibilang kesalahan, bisa dibilang bukan kesalahan juga bisa. Karena hidup itu kan belajar, ya kan. Kalau saya punya pakem bahwa kalau saya nggak pernah salah, saya nggak pernah tahu mana yang benar. Betul. Kan? Dulu saya itu hanya bekerja dari satu sektor saja, penghasilannya hanya dari pekerjaan saja, itu aja. Tapi nggak mau membuka pikiran bahwa untuk membuka keran penghasilan yang lain. Mungkin secara teori gampang ya, yuk kita bikin keran penghasilan lagi, tapi memang nggak bisa manajemen waktu. Itu kesalahan. Dan sadar baru kemarin pandemi, nggak bisa kerja, nggak ada penghasilan, bingung mau kerja, cari yang lain juga sulit. Iya. Ya, terus di pekerjaan yang saya ini juga hampir mau 10 tahun, jadi nama udah jadilah katakanlah gitu. Kalau ditinggal itu kan sayang gitu. Itu bagi laki-laki pasti dilematis, tapi harus realistis ya. Untuk realistis, kalian memang sebagai laki-laki itu harga dirinya memang harus dibuang jauh-jauh ya. Dalam artian harga diri itu bukan harga diri, tapi harga gengsi sih. Bagi kalian yang nggak suka jualan, taunya hanya kerja, cobalah belajar jualan. Kalau kalian malu ketemu dengan orang, kan bisa jualan online. Emang mukanya kelihatan gitu. Ngobrol juga lewat chatting kan. Iya benar. Mukanya lagi merah apa enggak,
apa malu, apa salah ketik bisa dihapus, Iya, seperti itu ya. Itu untuk kaliannya memang malu, saya nggak bisa dagang gitu kan, saya nggak bisa ngomong. Tapi apakah kalian sadar bahwa kalian dulu juga nggak bisa jalan, ngomong juga nggak bisa kan? Kalian bayi apa langsung bisa ngomong? Nggak ada. Apakah kalian waktu bayi juga latihan jalan jatuh, aduh aku menyerah, kakiku sakit? Enggak kan? Jadi untuk belajar lagi pasti bisa, dan pasti butuh waktu dan pasti butuh proses. Tapi ya jalanin aja. Untuk sekarang dulu karena namanya background jualan ya, jadi untuk jualan lagi model apapun saya nggak, apa sih ya istilahnya, malu. satu nggak malu, satu nggak kaku, Ya, kekok ya. Kekok Kaku. itu kaku lah. Jadi soalnya dulu saya pernah pertama kali jualan, saya jualan kaki lima, saya masih ingat. Jualan Kelas umur lulus STM itu berarti setelah pulang dari kerja di Jakarta setahun, sekitar 18-19 lah, sekitar 19-20. Saya itu pegang kertas daun karena saya jualannya waktu itu nasi gudeg ya, itu sampai begini tangannya, tremor parah. Sebab apa? Yang beli mahasiswa cantik lagi. Itu nggak tahu bawahnya itu kaku. benar-benar Ya, tapi karena nggak terbiasa ya. kalau kalian lagi malu, kalau kalian lagi merasa dalam kondisi seperti itu, saya mikirnya cuma apa? Saya butuh uang. Saya butuh uang. Kalau kalian punya anak kalian harus makan, istri kalian harus makan. Ya, malu nggak masalah toh, gitu kan? Cuma malu itu aja. Tapi kalau kalian istri kalian atau anak kalian sampai kelaparan, malunya itu bakal berlebihan. Ke stempel apa sih ya, produk gagal itu. Iya, sebagai laki-laki kan memang harus katakanlah menafkahi keluarga kan. Kalau nggak bisa menafkahi keluarga karena memang alasan khusus, misal cedera, cacat atau apapun, oke lah kalian nggak bisa menafkahi. Tapi kalau badan sehat, jiwa sehat ya. Kalau jiwanya nggak sehat, saya nggak akan komplain. Kok nggak bisa menafkahi keluarga, itu juga saya bilang satu hal yang lucu gitu. Tapi kadang ada kondisi-kondisi tertentu, walaupun badan sehat tapi terkadang kayak Keadaan, kemarin ya, iya. kayak kemarin corona, semua perusahaan kan malah PHK karyawannya, dan jualan nggak laku. betul, dan kebanyakan mereka juga banyak yang nggak rekrutmen Enggak. karyawan gitu. Itu kan keadaan. Jadi mungkin badan sehat, jiwa sehat, tapi memang keadaannya yang tidak memungkinkan ya gitu. Walaupun sekalipun buruh-buruh pun kayak buruh panggung, buruh bangunan kayak gitu, kan hampir juga nggak ada kerjaan gitu. Jadi harus dimaklumin aja ya kan. Tapi percaya saja, setiap kita usaha atau apapun pasti kita akan nemu ide atau jalan keluar, itu pasti ya. Sebab kalau kita nggak bisa, pasti kita tanya orang. Itu pasti ya, kita tanya orang atau kita tanya teman, tanya saudara gitu, ada kerjaan nggak? Nah, misal kalian dagang, aku baru dagang loh, arisin dong. Mungkin ini solusi selanjutnya adalah rajin silaturahmi sama teman-teman, saudara, keluarga yang punya link atau apapun itulah. Ya kan? Betul sekali. Karena rezeki kita kan dari orang itu kan. Jadi silaturahminya ke orang ya. Kalau perkecualian bagi kalian yang memang rezekinya bukan dari orang itu kan. Contohnya ngepet. Aduh, malam-malam, tengah malam gini bahas itu. Jangan lewat sini ya. Iya, jadi ngomongin problem tentang masalah ekonomi atau kebutuhan itu nggak ada habisnya. Betul. Paling nggak hadapi yang ada di depan kalian saja.
atau yang sudah lalu gitu kan, belum selesai, selesaikanlah saja, sebab masalah itu akan selalu datang. Kalau sekarang udah selesai, besok datang lagi. Iya pasti. Percaya saja. Pasti. Oh iya, terus solusi selanjutnya sebenarnya gampang. Pakai gaya hidup harus sederhana, guys. Oh iya, jadi ada istilah juga di tempat kerja saya bahwa gengsi itu nggak akan buat kalian kaya, tapi kaya akan membuat hidup kalian lebih gengsi. Oke. Gitu. Jadi buang jauh-jauh gengsi. Makan itu gengsi. Iya. Kayak dulu kalau kalian yang udah tua ya, sama kayak tua, pasti pernah dengar yang namanya artis almarhum Taufik Sapalas. Pasti pernah dengar. Asli apa palsu? Asli atau palsu itu dulu itu amat sangat terkenal waktu saya masih sekolah. Salah satu yang saya paling ingat dari almarhum adalah pesannya adalah buang jauh-jauh gengsi, karena gengsi nggak bisa kasih lo makan. Iya benar sih. Betul. Iya, yang ada itu kan barang bergengsi. Oke, itu dijual mahal kan, barang bergengsi. Tapi gengsi itu nggak bisa buat kalian sekali makan, jadi buang jauh-jauh. Gitu. Oke, apalagi yang akan dibahas ekonomi? Di solusi, ternyata solusinya banyak ya. Solusinya banyak. Terus apa lagi tuh? Oh iya, ekonomi juga bisa dipecahkan dengan banyak silaturahmi sih pasti. Iya tadi. Kayak kondisi kemarin kan pandemi, bagi yang punya banyak teman pasti nggak sulit cari kerjaan lagi. Iya sih. Pasti. Kalau temennya juga punya lapangan kerjaan ya, tapi kalau sama-sama nganggur, pengangguran, kumpul aja, bikin kopi, pasti ada ide. Kalau punya modal guys, nggak punya modal, ya hubungi nomor di bawah ini. Nggak punya modal pun, misal kalian kumpul ngobrol, pasti nanti ada ide-ide, betul. Ada bisnis. Benar. Pasti ada. Ya, tinggal cari investor kali ya. Cuma obrolannya apa itu kan, obrolannya benar atau enggak. Kalau obrolannya memang obrolan cari usaha apa kayak yuk yang itu, pasti ada. Dalam artian bukan modal nol ya, tapi modal yang minim. Sebab tenaga juga modal. Ya betul. Hargai tenaga kalian. Itu paling kalau ekonomi udahlah. Gak ada habisnya. Pesan terakhir untuk ekonomi. Apa ya, kalau kamu berada di titik terendah, ekonomimu, tetap berusaha dan percayalah Allah pasti akan bantu kamu dengan cara yang tidak terduga-duga. Apalagi kamu yang punya anak, rezeki akan datang dari mana saja tanpa kamu duga. Betul sekali. Oke, karena ekonomi itu nggak bakal habis, sampai 1 jam 2 jam juga nggak bakal habis ceritanya. Selanjutnya ini adalah ke keluarga pasangan guys. Aduh, keluarga dari pasangan. mana ini ceritanya? Kalian menikah pasti sudah memikirkan keluarga calon pasangan kalian. Kalau nggak mikirin berarti dia main nikah aja. Sebenarnya bujuk. Bukan disapa. Ya, sebab mau nggak mau memang kita harus menerima keluarga pasangan kita menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu udah pasti. Akan tetap biasanya kalau saya lagi kumpul dengan teman-teman, cerita masalah bukan cerita tentang keluarga pasangan, pasti ada aja yang lucu-lucu, unik. Contoh ini lama banget, cuma kadang kita punya kebiasaan yang nggak semua orang bisa nerima. Contoh kalau laki-laki yang paling banyak itu makannya banyak. Dan makannya nggak beretika. Ya benar. Seringnya itu. Makanya kalau udah nikah ngontrak aja gitu.
contohnya gini, saya dulu pernah nemenin masih saudara juga, cuma kita hampir seumuran ya, walaupun saya lebih tua 1 tahun 2 tahun, itu nemenin apel. Oh, Iya kan, karena posisi saya waktu itu masih sekitar STM kayaknya masih STM atau SMP lah. Itu jadi punya, kan harusnya kalau kita apel kayak main ke rumah bawa cewek kan, pinggisan gitu ya. bawa pingsan, ya enggak lah, waktu kan masih sekolah, Burung nggak mungkin kita bikin burung beli, cuan. nggak punya cuan cuy, mainnya PS terus soalnya. Itu disandingin minuman, cemilan, itu kan biasa. Ketika si orang tuanya si cewek lagi di situ, kita kan pasti Jaim. joim dong, Yoi. Monggo minum Mas dikit dimakan. ya kan, nunggu komando, monggo Mas dimakan gitu. Dasar cowok dari rumah sudah kelaparan, Kebayang sih. ya kan, bisa bayangin kalian, itu roti di depannya itu dik. Ya kan, orang tua cewek melengos sedikit, berkurang roti 1 gitu, itu udah biasa. Yang pernah ngalamin kejadian itu komen. Hebat kamu yang punya pengalaman lucu-lucu. Itu Boleh komen. itu biasa sih. Yang nggak biasanya itu, saudara saya itu, orang tua ceweknya itu ke belakang, dan rotinya itu kan memang ada plastiknya itu. Oh, masih banyak, dibungkus plastik. enggak, udah ditaruh di piring, cuma banyak Plastik. remah-remah di situ. Karena rotinya roti kering kan, banyak apa sih ya? Remukan. Iyalah, remah-remah kecil ya. Ya. Kalau orang sini bilang runtuk gitu. Itu bisa kalian bayangkan, plastiknya dibuka, klik, langsung kayak gini. Gitu kan. Buat remah-remah rotinya itu bisa langsung 1 suap kan. Lagi kayak gini, orangnya balik. Dia cuma lihat. Ayo ngaku siapa yang tinggal lakunya sama seperti ini. Dan Astaga. harap dicatat, kelakuan seperti itu akan menurun kepada anak-anak kalian. Iya. Itu ya. Jadi dalam artian, apa hubungannya dengan keluarga pasangan? Kalian pasti akan diterima dan ditolak oleh keluarga pasangan kalian. Misal kalau beruntungnya kalau pasangan kalian itu anak tunggal, nggak punya saudara, biasanya orang tua akan menerima. Oh ya, mau nggak mau ya. Sebab biasanya kalau lagi ngapel kan, kalau nggak ketemu pacarnya, ketemunya orang tuanya, jadi lebih katakanlah lebih dekat. Biasanya kalau pacaran dengan anak tunggal itu orang tuanya bakalan dekat banget. Lah kalau yang saudaranya banyak, Ya. kan pasti ada yang bilang, ih, calon ipar kok norak amat gitu kan. Ih, bahkan. Ih, itu gak punya sopan santun. Ih, kayak gitu mau jadi adik gua. Cuy, gitu. Atau aduh, jangan sampai deh. Terus akan jadi apa, katakanlah aib di masa tua. betul iya. Sebenarnya ini keluarga pasangan itu banyak ya, bisa Banyak dari banget. Adik, kakak, kalau yang punya adik, kakak, kemudian mungkin mertuanya, mungkin mbahnya, buyutnya, banyak ternyata ya. Tapi kalau menurut saya problematika yang bakalan banyak menempa hidup kalian itu jika kalian tinggal satu rumah dengan dengan salah satu orang tua kalian, entah itu mertua, entah itu orang tua kalian. PMI. Apa itu? PMI, Pemerintah Indonesia, Pondok Mertua Indah. Astaga. jadi memang setiap orang pasti punya kebiasaan sendiri yang
dia sudah nyaman dengan kebiasaan itu. Contoh habis mandi cuma pakai handuk saja keluar, misal lagi tidur sukanya buka baju gitu kan, dengan pakaian yang minim biasanya itu. Kalau kalian tinggal dengan keluarga pasangan atau dengan keluarga kalian sendiri, Ya kalau yang pakai keluarga sendiri ya nggak risih lah. kan pasangannya yang jadi sih. Oh iya bisa. Iya. Oke. Intinya kalian harus bisa menempatkan sesuai dengan aturan di rumah itu aja. Jika kalian nggak suka, pindah. Get out. Paling gampangnya seperti itu. Tapi kalau kalian baru nikah, mending kontrak sendiri, sebab lebih banyak we time, bukan me time ya, sebab udah we time. Iya. Yes, itu dari pengalaman kita emang lebih baik buat teman-teman yang ada di sana yang mau menikah atau sudah menikah, lebih baik. Sepelengkan budget untuk tinggal sendiri. Iya, untuk kontrak. Kalau kalian punya rumah sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum punya atau apapun, mending kontrak rumah ya. Entah itu rumah petak, tapi jangan kamar kalau bisa. Betul. Biar Kan. kalian punya privasi sendiri. Betul sekali. Karena dulu kita juga udah jauh sebelum menikah kita juga udah membudget uang untuk kontrak, tapi ternyata masalah ekonomi sudah datang duluan, betul. Jadi budget kita untuk kontrak langsung habis untuk yang lain. Iya, padahal ya bukan tabungan kita sih, tabungan suami mungkin bisa untuk 2-3 tahun, tapi ternyata masalah ekonomi sudah datang menghampiri begitu. Gitu. Untuk ke problematika keluarga nanti kita bisa. Untuk problematika keluarga pasangan gitu ya, kita bahas di segmen khusus aja lah. Oke. Sebab banyak banget faktornya. Betul, paling nggak selesai nih. Nanti saya tidur jam berapa, guys? Oke, selanjutnya itu masalah anak. Problematika yang cukup fenomenal di kalangan rumah tangga pasti. Yang pertama adalah misalnya tidak mempunyai anak, betul? Ya kan? Kita tidak punya anak dulu nih, karena ya kan? Oh iya, kesepakatan untuk biasanya ini dari sisi apa? Apa? Kalau biasanya kalau kalian nikah itu kan pasti ada obrolan. Yang besok kita punya anak berapa? Kan seperti itu. 1, 2, 3. Biasanya kalau yang anak tunggal kalian pasti lebih suka anak yang banyak. Gitu. Kalau yang keluarganya banyak, pengen simple, anaknya yang sedikit. Tapi kalau saya pribadi memang pengennya 4. Kalau saya 2 anak cukup. Yang di rumah aja. Itu yang agak menyebalkan ya guys. Ya udah 5. Oh ya, karena 4 bukan jadi 2, nanti saya bilangnya 10 biar turunnya jadi 5. Oke, kembali ke topik ini masalah anak kita. Anak tidak mempunyai. Kadang anak itu titel anak itu akan, atau momongan itu akan jadi momok yang menakutkan. Betul banget. Ya, misal kalau dari cowok nih biasanya udah nikah beberapa bulan itu kan, biasanya setengah tahun lah habis dari nikah, kok istri nggak hamil-hamil, pasti akan ditanyakan sama teman. Bisa nggak sih? Apa perlu saya ajarin? Itu pasti. Betul. Tapi menurut saya kayaknya lebih berat bebannya ke cewek. Perempuan, ya kan? Kalau cowok pasti cuma ditanyain kayak gitu. Bisa nggak sih? Iya. Kalau ke cewek, ya Allah, kasarannya ya, baru nikah 3 bulan udah ditanyain, udah isi belum? Baru 3 bulan, ya Allah. Tambah 3 bulan lagi jadi 6 bulan. Udah isi belum? Udah 6 bulan loh. Itu si A si B udah hamil loh. Ya tambah setahun. Loh kok kamu gak isi gitu? Emang kamu udah periksa ini itu dan sebagainya, ya nggak sih? Padahal
masalah faktor tidak punya anak itu atau belum dikasih atau keturunan itu, belum dikasih amanah juga, itu banyak sekali. banyak faktornya guys. Jadi Banyak. buat kamu yang suka, ini buat orang-orang yang suka apa ya, bahasa sekarangnya bodoh bullying ya, Julid. betul. Julid. Buat kamu emak-emak yang suka julid sama orang lain, yang belum punya anak, kamu harus nonton video ini. Atau tuh buat kamu yang buat kamu yang sering dijulidin, share video ini ke seluruh sosial media kalian. Sebab itu banyak, dan memang rata-rata dikatakan pasti mandul, Betul. padahal Kita nggak tahu. Dan apakah yang mandul yang laki-laki atau perempuan juga, kalau nggak ada pemeriksaan secara medis, Betul. itu nggak ada dasarnya kita Betul. bilang seperti itu. Sebab saya punya cerita yang memang saya langsung dengar sendiri. Saya nggak sebut tepatnya di mana. Yang jelas ada keluarga pasangan itu memang menikah sudah lebih dari 8 tahun, itu nggak punya keturunan dan udah dikatakan mandul. Maksudnya udah periksa? Kalau udah periksa atau apapun saya nggak dengar, nggak dapat konfirmasi. Yang jelas mereka udah lama menikah tapi belum punya keturunan. Oh ya, sebentar tak potong. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu itu mandul atau infertilitas bahasa kerennya, itu dikatakan mandul apabila suami istri itu tinggal satu atap selama 3 tahun belum dikaruniai anak. Itu dikatakan mandul secara medis, tapi belum secara pemeriksaan fisik. Belum. Oke, lanjutkan. Ya, jadi pasangan itu sudah lebih 8 tahun lah nggak punya keturunan, dan parahnya keluarga dari si laki-laki ngejudge atau menghakimi bahwa Si perempuan mandul karena perempuan ini bisa dibilang kena mental, kena tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya dia selingkuh dengan orang dan hamil. Tahu apa yang dikatakan perempuan itu? Apa? Nih, aku bisa isi, aku nggak mandul. Oke. Setelah itu yang kena mental kan yang laki-laki kan. Oke. Nah, terus dari pihak laki-lakinya juga merasa bersalah Karena sudah menjudge perempuannya yang mandul, karena itu dia nggak kuat, akhirnya dia memutuskan untuk dikatakan itu selingkuh karena belum bisa secara resmi. Setelah itu hamil dengan orang lain, dengan proses selingkuh itu apa? Iya, dengan selingkuh itu dia bisa hamil, dia cerai, pasti udah cerai. Dan untuk mengatasi kesedihan ini dan sebagai rasa tanggung jawab dari keluarga laki-laki ini terhadap si laki-laki ini akhirnya disuruh nikah lagi dengan perempuan lain. Kita lanjut, kayaknya kurang mundur, kurang maju, Beb. Ya, balik lagi tadi yang masalah contoh tentang omongan ya. Jadi saya tadi cerita tentang ada yang selingkuh karena istrinya itu sudah nggak kuat, akhirnya selingkuh. Tapi dari perselingkuhan itu dia bisa hamil. Makanya yang kena mental sekarang yang laki-laki itu kan, karena pihak keluarga laki-laki merasa bersalah terhadap si laki-laki ini. Akhirnya dia disuruh untuk nikah lagi dengan tentu saja perempuan lainnya. Nah, yang pintar di sini adalah si pihak perempuan yang dinikahkan dengan si laki-laki ini. Kenapa itu? Karena dia tahu kondisi laki-laki seperti itu. Dia nggak punya momongan, karena mengira istrinya yang mandul, ternyata istrinya hamil. Iya, mantan istrinya itu bisa hamil. Yang pasangan baru laki-laki ini, perempuan itu sering bawa anak kecil main ke rumahnya. Jadi biar laki-laki itu terhibur gitu ya. Satu, terhibur, kedua
punya keinginan untuk punya momongan gitu loh. Jadi dan setelah itu selang beberapa bulan dari pernikahan hamil. Lalu siapa yang mandul? Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah dari cerita itu saya juga ini cerita real. Saya tahu orangnya, tapi orangnya nggak tahu saya gitu kan. Yang jelas seperti itu. Itu yang jadi pertanyaan, yang mandul siapa? Atau mungkin memang belum waktunya. Yes, belum waktunya. Iya, jadi kalau kalian yang mau nikah ini mending bicarakan dulu dengan istri kalian, sebelum calon menikah. itu kan, sebelum menikah, punya nggak masalah dengan fertilitas atau kesuburan. Dan yang laki-laki juga harus katakanlah nggak pasti karena kalian laki-laki itu kalian nggak mandul. Betul, ya itu yang perlu jadi catatan. Atau mungkin lebih baik cari jalan tengahnya sebelum menikah, kalian tes kesehatan tentang fertilitas, tentang kesuburan, biar sama-sama enak nih, biar sama-sama fair. Jadi nanti kalau ada terjadi permasalahan di kemudian hari tentang anak, kalian nggak otok-otokan atau nggak saling tuduh gitu, kamu yang mandul gitu. Atau jangan-jangan setelah bayinya lahir, lu kok nggak mirip saya? Waduh. Itu permasalahan yang berbeda lagi ya. Iya, berbeda lagi. Intinya kalau kalian pengen punya momongan, pengen cepat atau nggak cepat, itu bisa dibicarakan lah intinya. Sering ngobrol dengan pasangan kalian setelah kalian menikah. Apa yang menjadi keinginan dari pasangan kalian? Ya, jangan asal nebak-nebak. Kecuali kalian memang benar-benar perhatian, pasti kalian bisa memperhatikan kebiasaan pasangan kalian. Kadang-kadang suka lagi liatin sope, ada barang itu diliatin terus ya, tapi nggak dibeli-beli gitu. Itu apa maksudnya dengan momongan, guys? Maksudnya pasangan kalian itu pengen punya momongan atau pengen punya keturunan yang bagaimana, seperti itu. Ya pokoknya sebelum kalian menikah dengan si calon, lebih baik dibicarakan. Contohnya kita berdua, jadi jauh sebelum kita menikah, jadi kita dekat, kemudian sebenarnya kita ingin dari awal dekat, kita pengen nikah cepat, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kita dikasih waktu tenggang 2 tahun sebelum kita menikah. 3 tahun ya, itulah. Dan di 3 tahun tersebut kita itu saling menggali informasi satu sama lain dan saling menyatukan visi dan misi, betul ya. Jadi sebelum kita menikah itu banyak sekali obrolan. Iya, banyak sekali obrolan. Iya, jadi buat kamu orang-orang sekitar kami yang mungkin tanya, kok pengennya cepet-cepet gitu ya. Nah, apalagi kita itu udah banyak menyatukan visi misi, menggabungkan cita-cita di dalam pernikahan kita gitu. Dan salah satu pertanyaannya juga tentang momongan. Dulu waktu di 3 tahun itu kita sudah bahas tentang anak. Jadi suami udah bilang kalau dia setelah menikah pengen cepet-cepet punya anak ya. Nah kemudian saya menjawab kalau saya pribadi enggak, saya mau 1 tahun setelah menghabiskan waktu bersama. Kemudian kalau setelah 1 tahun terlewat baru saya mau punya anak gitu. Dan benar-benar terkabul. Jadi buat teman-teman, buat saudara atau siapapun yang mungkin dulu nggak tahu gitu ya, kalau kok 1 tahun nikah nggak isi-isi gitu ya, padahal memang di belakang layar kita berdua sudah berkomunikasi, sudah sepakat bahwa kita punya anak 1 tahun setelah menikah, dan itu Allah ijabah. Dan ini menjadi salah satu faktor buat kamu yang suka julid, yang suka nyinyir. Mungkin ada teman kamu, saudara kamu,
atau tetangga kamu yang mungkin belum punya keturunan, mungkin itu adalah salah satu doa mereka. Kamu nggak tahu, jadi nggak usah nyinyir, nggak usah julid. Barangkali mungkin ada teman atau saudara-saudara kamu yang belum punya menikah, masih punya cita-cita. Misal ada yang pengen, aku belum punya anak dulu, aku pengen punya rumah, pengen punya mobil, nunggu kaya gitu ya. Nggak tahu ya kaya yang seperti apa ya. Dan setelah kita nikah itu kita nggak pakai program KB apapun ya. Asli. Dan ketika katakanlah berhubungan suami istri juga selayaknya berhubungan suami istri, nggak ada yang neko-neko. Makanya belum dikasih momongan aja gitu. Ya betul. Walaupun dulu kita pernah ya, dan cuma umur 1 bulan memang keguguran. Dan memang kalau dihitung waktu pernikahan memang belum 1 tahun. Ya makanya Allah langsung ambil kan. Saya mintanya 1 tahun. Dan ternyata ya benar 1 tahun sudah terlewat, baru isi lagi. Dan karena itu berarti memang di usia pertengahan kita yang kedua. Betul. Masuk tahun kedua akhir baru Kanel ya lahir. Betul. Anak itu banyak ya tadi. Kalau tadi belum punya anak, sekarang kalau udah punya anak, apa jadi masalahnya kalau udah punya anak nih? Oh ya, selain yang di awal tadi kita udah bilang kalau nambah anggota keluarga, pasti ada nambah kebutuhan, dan itu udah satu paket ya. Yang mungkin menambah anggota keluarga malah kebutuhan berkurang, itu nggak mungkin ya. Ya pasti bertambah lah. Kecuali yang bertambah itu memang seperti pada bantuan gitu kan, berkurang. Maksudnya? Contoh yang laki-laki nikah lagi, dan yang nikah lagi itu punya kerjaan semua. Apa itu bukan solusi, itu menyesatkan, betul. Emosi saya kalau bahas itu. Berarti kayak poligami juga problemnya. Oh iya betul. Problem sih itu nanti ya, jangan buru-buru. Itu yang paling gurih, itu yang terakhir. Biar kalian tetap nonton video ini sampai akhir. Ya kalau udah punya anak, apa sih yang jadi masalah? Mungkin tumbuh kembang anak kali ya. Tapi enggak lah. Enggak, maksudnya itu cara memang menghadapinya kan salah satu tapi seringnya itu ketika sudah baru punya baby ini, baru punya momongan, biasanya itu yang sering jadi perdebatan adalah nama. Iya. Itu nama. Pada rebutan pengen ngasih nama. Pasti banyak rebutan yang ngasih nama, terutama jika anak kalian itu cucu pertama, pasti jadi rebutan. Ini punya namanya ini aja, mbahnya, neneknya, kakeknya, ayangnya, pengen urun. Ya tetangganya gitu kan, saudara yang nggak tahu dari mana ikut-ikutan nimbrung. itu udah biasa. Tapi pastikan sekali lagi komunikasi pasangan itu penting. Dan yang lebih penting lagi memang untuk yang perempuan, tanyakan dulu ke suami untuk nama anak, sebab nggak memungkiri itu hak ayah untuk ngasih nama. Betul. Ya ada betul hak ayah. Jadi 100% ngasih nama itu hak ayah sebenarnya. Betul. Tapi kalau bisa dikomunikasikan, kenapa enggak? Dan dari kita berdua itu memang kita sudah sepakat. Saya terutama untuk memang Kanai, anak kita pertama kan saya bilang Kanai Misa Sukti. Dan nama Kanai itu memang dulu sebelum saya kenal dia juga, saya kalau pengen besok ya kelak punya anak, pertama saya pengen kasih nama Sahasrara. Susah guys spellingnya. Susah. Karena memang artinya juga waktu itu memang katanya terlalu berat. Jadi saya tak cari tahu memang nama Sahasrara satu dari bahasa Sanskerta itu artinya memang mahkota kecantikan sang putri gitu kan. Jadi saya pengen itu punya anak yang cantik gitu.
tapi karena spellingnya susah saya cari yang agak mirip-mirip, ketemulah nama Kanae. Iya, udah Kanae sih apa itu Kanae Kawai atau gimana itu? Iya, itu Ya, juga kan masih ada yang banyak. bilang spellingnya Masih susah. spellingnya susah. Kanae itu saya cari-cari dari buku-buku kamus itu memang Kanae dari bahasa Hawaii yang artinya memang perempuan cantik. Dan memang saya kepengen punya anak pertama itu anak perempuan. Padahal aku pengen laki-laki. Makanya kalau Ini yang terjadi miskomunikasi kita berdua. Ini Iya. pertentangan. itu bertentangan. Jadi kalau Kanae agak tomboy itu memang salahnya ibunya ya. Karena dia pengennya anak laki-laki gitu. Jadi keinginan kalian itu akan mempengaruhi keturunan kalian. Betul Hati-hati. banget. Lihat saja Hati-hati. tingkah lakukannya di video-video kita scroll ke bawah. Pasti agak gimana gitu, kayaknya kurang pantas kalau perempuan. Cuma saya nggak masalah sih. Tapi nggak apa-apa, anak pertama cewek harus maju untuk menjaga ibunya sama adik-adiknya. Iya, jadi untuk masalah nama memang saya sendiri cuma pengen ada nama Kanae dan nama saya di belakangnya itu Supekti. Kenapa? Ya memang salah satu cita-cita saya sebelum ketemu ini juga semua nama anak saya itu belakangnya pakai Supekti semua. Dan kalau saya punya anak laki-laki, Dikasih Supekti juga. saya mewajibkan kelak kalau dia udah berumah tangga juga harus ada nama Supektinya di belakang nama anak-anaknya mereka semua. Terus anak lakinya dikasih Supekti enggak? Iya, Oke. iya. Tapi kalau untuk perempuan enggak. Kalau mau dikasih monggo, kalau enggak juga nggak masalah. Sebab binnya itu kan jadi bin Supekti, nanti bin Supekti. Jadi kayak nama marga ya. Marga Su. Iya, marga Su. Ya, jadi terus nama saya ambil alih karena saya pribadi tipe orang yang tidak bisa dipilih kan guys. Aku nggak bisa dipilihin, jadi harus aku yang milih sendiri gitu. Karena kalau nggak sesuai itu rasanya nggak enak, nggak seneng. Kalau aku tipenya gitu, kan ada tipe orang yang memang taunya beres, taunya ya terserah kamu aja. Kalau aku enggak, aku suka yang ribet, tapi apa ya, kepuasan tersendiri ya nggak sih? Gitu. Dan memang waktu kita ngasih nama anak-anak kita nggak ada intervensi dari Dan luar, siapapun. karena udah saya saplak duluan. Anak-anakku aku yang ngasih nama, udah nggak ada lagi yang mendebat, Urun-urun nama. nggak ada. Tapi kembali lagi ya, bahwa memberi nama anak adalah hak, apa bahasanya ya? Punya hak 100%, iyalah hak ayah gitu. Ayah si anak itu. Tapi kalau memang kamu bagi ibu-ibu mak-mak muda yang ingin apa ya, pengen urun gitu ya, bisa dikomunikasikan. Iya. Masa iya sih bikin sama-sama ngasih namanya sendiri, kan kayaknya gak adil gitu ya. Soalnya memang balik lagi ada cerita lain juga. Saya punya keponakan diberi nama sama ayahnya itu Usama. Hai Usama. Iya, sama ayahnya Usama itu atau kakak ipar saya dikasih nama Usama, udah nggak ada yang lain. Usama. Ya, nggak pakai tok sih. Usama Sama saja. aja. Nah terus dalam perkembangannya, karena Seiring berjalannya waktu maksudnya. ya sekarang berjalannya waktu, bapaknya Usama atau kakak ipar saya itu maaf gitu kan, memang malas bikin akte. Belum masuk kakak keluarga. Terus sama ayah saya sendiri, Usama itu dipanggilnya Jati karena kakaknya Usama itu yang namanya Fatah itu badannya gede dhuwur apa ya, tinggi besar. Dan kalau dikasih nama Bima itu bagus banget, karena bapak saya memang suka pewayangan ya kan, orang Jawa tua suka pewayangan. Jadi tapi untuk kasih nama Bima itu ke cucu berarti ponakan saya itu nggak bisa,
karena namanya udah kepanjangan, jadi nggak bisa Ditambahin. iyalah, kalau ditambahin malah aneh gitu. Makanya itu ada kesempatan di anak yang kedua karena namanya hanya Usama saja, dipanggil juga hanya Usama gitu kan. Tapi kalau lagi datang ke rumah, bapak saya itu panggilnya itu Jati, karena dengan harapan bahwa Atos. keras dalam artian kokoh, bukan keras kepala, bukan Oke. apa. Pohon jati itu bapak saya itu bilang kan pohon yang mahal, bergengsi, terus untuk tumbuh tingginya itu dia nyerap banyak, katakanlah sehari bumi untuk jadi kuat, seperti itu. Hanya inginnya seperti itu aja. Nah akhirnya di kakak namanya adalah Sama Jati. sama Jati Al-Faruq. Abah. Iya, karena memang suka ke masjid namanya Al-Faruq gitu. Nah, tapi untuk yang lebih tahu memang bapak ibunya sih kenapa jadi namanya seperti itu. Ya biasanya nama Ya, itu. cuma untuk nama anak ketiga, jadi ponakan saya 4 dari kakak saya nomor 2, yang bisa diintervensi cuma anak nomor 2, anak ketiga keempat enggak. Ya biasanya nama itu tergantung pengalamannya sedang dihadapi, tempat favorit atau tempat yang sering dikunjungi, kayak gitulah. Biasanya ada ceritanya seperti itu. Dan semakin unik cerita dari nama itu semakin menarik untuk diceritakan. Iya, tapi jangan asal unik ya, jangan asal ngasih memberi nama. Iya. Nama itu adalah sebuah doa. Gitu. Jadi boleh sih unik, boleh sih yang lain daripada yang lain yang belum ada ya, buat kamu yang pengen beda dari yang lain, tapi pastikan nama itu punya arti dan artinya itu bagus, karena itu jadi doa buat anak Anda. Dan kalau untuk nama juga saya punya pesan ya buat kalian yang mau ngasih nama, jangan karena gengsi atau jangan karena nazar juga, itu memang sulit ya, sehingga ngasih nama itu memang sesuatu yang nantinya bisa bikin malu anak itu. Maksudnya saya punya tetangga namanya itu Venom Junior. Dan saya yang dengar itu gak percaya, anakmu namanya Venom Junior? Iya. Lah kok bisa? Apa bapaknya nggak tahu itu artinya Venom gitu? Enggak, itu bapak saya suami saya udah nazar kalau punya anak laki-laki mau dinamain Venom Junior. Nah saya untuk masalah itu, untuk hukumnya saya nggak bener-bener nggak kepikiran lah apa gitu, sebab nama Venom itu artinya racun. Venom artinya racun. Bagi setahu saya loh, komen ya kalau kalian lebih tahu artinya ya. Venom seperti musuhnya Spider-Man itu namanya Venom. Wah, coba komen di bawah kalau kalian tahu artinya. Iya, jadi sekiranya itu sebab ketika anak kalian itu nanti udah SMP, kalian harus menjelaskan kok namanya seperti ini, artinya apa, doanya apa, ceritanya bagaimana. Itu sebab waktu saya SMP kelas 1 ditanyain sama guru BK, nama kamu siapa, artinya apa, dan kok bisa dinamai seperti itu. Untungnya saya waktu SD kelas 5 atau 6 saya udah ngobrol sama bapak ibu saya, kok namaku seperti ini, siapa yang ngasih nama, artinya apa, seperti itu. Cuma saya dikasih tahu bahwa yang ngasih nama kamu itu gurunya bapak. Jadi bapak saya itu ikut suatu perguruan pencak silat dan bapak saya itu sangat menghormati guru silatnya, bahkan sampai dianggap ayah angkat. Nah, saya 3 bersaudara, dari kakak perempuan saya nomor 1, nomor 2 dan saya nomor 3 itu yang ngasih nama beliau semua. Dan dikasih tahu artinya, terus dikasih nama panggilannya ini. Oke. Jadi besok
kalau kalian punya anak kasih nama, tolong dipikirkan itu, kan nggak lucu. Bagi yang teman SMP saya yang lagi lihat video ini, mungkin ini bukan ejekannya, cuma memang waktu saya SMP kelas 1 itu saya nggak habis pikir. Ada teman saya namanya SK Kurniawan. SK Kurniawan. ESKA. SK. ESK. Iya. SK. Memang tulisan hurufnya namanya itu ESKA. Saya aneh aja. SK surat keputusan. SK. Iya. SK. Ya barangkali singkatan. Enggak. Terus? Waktu dia lahir, bapaknya diangkat, dapat SK. Ya itulah tadi ya. Ya itu ceritanya. Pengalaman Kurniawan, banyaklah orang yang bisa. Iya. Terus saya punya teman itu memang, halo Doris. Panjang kali jadi teman-temannya dia. Banyak sekali, dan memang saya memang tipikal observer. Orang yang suka mengamati gitu. Iya. Dan mohon maaf waktu itu saya tertawa lantang ya Doris, sorry. Sebab waktu ditanyain itu pas gilirannya Doris, namanya itu Doris Setiawan, dan waktu saya SMP saya nggak tahu Doris itu apa. Padahal artinya sampai sekarang saya juga nggak tahu. Paling Doris itu jadi singkatan kali tuanya. Biasanya saya mah nggak gitu. tahu. Biasanya sih gitu. Iya, tapi kalau singkatan teman satu kelas dan yang masih satu daerah tempat tinggal bilang Doris Setiawan itu artinya, kalau Setiawan banyak yang orang tahu lah, menjadi orang yang setia kawan, setia dengan pasangan, setia ini, setia enggak. Tapi yang bikin pilu itu nama Dorisnya. Apa? Sebab teman saya yang sekelas itu bilang Dono Meringis. Ngarang itu mah. Iya, itu memang ngarang. Cuma waktu itu saya ketawa dan saya nggak tahu apa yang dirasakan Doris, mungkin malu, mungkin marah gitu kan, karena nama itu kebanggaan yang dikasih orang tua kepada kita. Jadi seunik nama apapun teman kalian, jangan pernah bikin jadi suatu bulian itu jangan, karena itu adalah doa dari orang tuanya gitu ya. Oke, kita tutup aja ya yang anak aja ya. Selanjutnya problematika rumah tangga selanjutnya adalah teman. Iki opo teman dari ikut campur. Apakah teman bisa jadi problem? Bisa lah, bisa banget. Biasanya teman yang jadi problem itu teman-teman dekat ya, yang mungkin dulu sebelum kamu menikah dia itu teman dekat kamu. Entah dari pasangan yang cowok maupun cewek. Iya, tapi biasanya sih kalau yang bermasalah itu kalau teman kamu itu lawan jenis. Biasanya sih, misalnya saya punya teman dekat itu cowok, atau sebaliknya suami dia atau suami yang teman dekatnya itu cewek. Itu biasanya sih memicu permasalahan gitu. Iya, karena sebelum menikah kan biasanya kita care atau perhatian dengan teman-teman kita, yang membuat kadangkala itu pasangan kita bingung, ini care sebagai teman atau care secara personal gitu kan. Dan sebaiknya itu memang dibicarakan, karena itu bisa menimbulkan rasa cemburu. Iya, dan yang lucu lagi memang yang laki-laki sebelum nikah banyak teman, setelah nikah temennya nggak ada yang berani deketin. Nggak ada yang mau ngajakin main atau apa. Itu juga pihak perempuan harus ngasih tahu ke pasangannya itu laki-lakinya bahwa monggo silakan main gitu. Sebab menikah itu bukan artinya dikurung ya. Itu memang nikah itu lebih mengurung ke masalah hawa nafsu, syahwat dan lingkup itu, supaya yang laki-laki itu memang bertanggung jawab gitu. Tapi lagi-lagi komunikasi sih, ya kan? Yang jadi solusinya itu komunikasi. Betul, karena belajar dari kita ya, kenapa kita cerita soal kita, karena kita ngalamin sendiri ini. Soal kita kan kita nggak tahu orang-orang lain ya.
kalau kita dulu itu punya kesepakatan bahwa kalau teman dekat yang lawan jenis itu kalau kita sudah menikah itu di stop, putus, harus wajib putus hubungan gitu. Makanya kadang-kadang tapi saya juga punya prinsip sama sih, ketika saya punya teman cewek sudah nikah, kalau sekedar say hey apa kabar akan saya balas. Tapi kalau sudah masuk ke sesi curhat, itu yang saya bahaya. tolak. Kadang-kadang saya juga ada rasa bersalah sampai sekarang dengan teman perempuan saya gitu. Waktu itu dia memang kayaknya butuh bantuan banget, tapi saya memang kayak udah prinsip ya, nggak bakal mau kepo masalah hidup dia, nggak akan kepo masalah dia punya masalah apa. Sebab ketika saya ikut campur, gak usah ikut campur ya, ikut care aja bisa jadi masalah di keluarga dia. Jadi saya nggak mau, entah apapun ya. Jadi video ini juga kalau ada yang merasa Teman-teman punya teman seperti saya gitu kan, setelah nikah nggak mau hubungi lagi, ya itulah jawabannya. Ya itu bisa menimbulkan masalah untuk parah. Jadi bukannya memutus silaturahmi, hanya memutus silaturahmi, atau bukannya nggak peduli, kita nggak peduli, cuma takutnya kepedulian kita itu jadi masalah dianggap lain atau jadi masalah di keluarga mereka. gitu. Kecuali masih jomblo gitu kan. Iya sih. Kalau masih jomblo, saya punya teman dekat cewek masih jomblo, saya akan kalau main saya bawa istri. Kalau saya lagi hubungan atau apapun, chattingan WA nggak pernah saya hapus. Istri tidak mau baca silakan. Tapi ada loh yang deket sama dia masih hubungan kontak-kontak sama nggak ada. Jadi ada. Nggak ada. Kamu lagi nonton ya? Nggak apa-apa, tenang saja, saya tahu porsinya. Iya, jadi aneh aja kalau sudah nikah tapi punya temen deket lain, takutnya itu dari care menjadi dari care menjadi kurang ngerti ya, karena peduli ya. Dari care menjadi cinta maksudnya. Jadi curious. Apa Dari care jadi curious, penasaran. Curious. Terus curious jadi curi-curi kesempatan. Ya itu yang ditakutkan sih. Kalau kamu bilang nggak mungkin itu nggak bullshit, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi itu untuk meminimalisir. Jadi buat kamu teman-teman yang mau menikah atau yang sudah menikah tapi masih berhubungan dengan apalagi mantan ya, jangan. Apalagi mantan orang teman aja, jangan. Bukan berarti kita mau memutus silaturahmi, tapi harus ada hati yang kita jaga. Jadi jangan cari penyakit lah. Iya betul, cari aman aja lah. Cari aman aja gitu. Oke, ini lanjut nggak nih? Ini sedep mantap kali yang selanjutnya. Pelakor atau babynor. Pelakor perebut laki orang dan babynor perebut bini orang. Gitu sih kata orang-orang. Laki bini. Aduh, aku nggak suka kalau bahas yang kayak gini. I Kenapa? don't like it. Gak tau ya. Kalau bahas pelakor dan babynor ini rasanya menyayat hati gitu, bikin sesek di dada. Dengernya aja bikin sesek, bikin gatel. Apalagi kalau yang mengalaminya. Solusinya memang itu tadi untuk komunikasi. Iya, untuk menghindari tadi tuh teman atau kerabat kamu tuh. Siapa tahu teman kantor atau teman kenal di jalan, atau
teman kenal di aplikasi gitu. Takutnya itu adalah bibit-bibit pepina dan pelakor. Terus tutup saja celah-celah kalian untuk jadi orang seperti itu. Gampangannya harus lebih care lagi dengan pasangan, harus lebih tahu apa kemauan dari pasangan gitu. Jangan lagi misal terutama yang perempuan, sebab kadang kalau laki-laki jangan disentil harga dirinya ya, jangan disentil. Kalau dia belum punya, katakanlah punya sesuatu yang dia banggakan, mungkin dia akan diam aja. Tapi sekalinya dia udah meledak, itu udah nggak ada ampun. Maksudnya? Dalam artian nggak ada ampun, nggak ada toleransi lagi. Contoh, kerja setiap hari, ngasih nafkah, ngasih perhatian, dan dari katakanlah perempuannya itu memang porsinya ya, merasa kadang kurang gitu kan, entah dari penghasilan, entah dari perhatian, entah dari waktu, itu merasa kurang, mendingan diobrolin, karena belum tentu yang laki-laki tahu bahwa itu kurang gitu kan. Kalau penghasilan kurang sih biasanya kelihatan lah ya, makan jadi kurang atau kebutuhan semakin meningkat, tapi kalau penghasilannya kurang itu bisa dibicarakan. Yang sulit itu memang perhatian, karena biasanya perhatian bisa dibeli pakai uang. Satu iya, kedua laki-laki biasanya udah capek kerja, perhatiannya ke kerja terus. Lebih-lebih kalau pekerjaannya lagi hot-hotnya atau lagi urgent, menyita waktu. Paling ya saya bilang ke perempuannya memang lebih pengertian, lebih disupport. Siapa tahu suaminya sudah pusing kerja di rumah, jangan hanya masalah kecil jadi percekcokan gitu, itu jangan. Sebabnya biasanya kalau merasa laki-laki itu merasa sudah kerja capek-capek itu perhatian di rumah kurang, di luar ada yang ngasih perhatian, akan disambut. Ini yang nggak punya bibit-bibit lah ya. Kalau yang punya bibit-bibit itu udah dasarnya. Iya betul. Dia nggak ada kesempatan juga diambil. Iya gitu. Sebab memang, mohon maaf, laki-laki itu kan memang tercipta sebagai Arjuna ya, yang akan dicintai banyak wanita. Iya, jadi laki-laki itu memang jatuh cintanya dari mata atau dari penampilan. Kalau perempuan memang lebih ke arah telinga, didengar yang manis-manis, yang enggak, gitu kan. Ketika dicicip, wek. Opung. Iya, jadi memang hati-hati saja untuk kata-kata pelakor ini. Memang kadang kita nggak menginginkan, tapi jangan sampai kita butuh. Ya itulah ya, jangan sampai kalian laki-laki perempuan itu ada celah sekecil apapun. Kalau udah dilubangi tambah besar begitu. Dan saran buat teman-teman yang mau laki-laki mau menikah atau apa, pastikan dulu pasangan kamu memang setia atau enggak. Yes ya, pastikan itu. Kalau kamu pacaran aja udah suka parak-lirik, yes, nggak usah lah lirik sana sini, mendingan dipikirkan dulu lagi. Ya, entah itu yang laki-laki, entah itu yang perempuan. Sebab pasangan itu nggak harus sesuai dengan apa yang kita mau, tapi harus sesuai dengan kita yang butuhkan. Betul. Kadang keinginan terlalu tinggi, tapi kita juga ngelihat diri sendiri gitu, kita tinggi atau enggak gitu. Dan biasanya itu pasanganmu adalah cerminan. Itu biasanya seperti itu. Yes, betul. Jadi jangan sampai yang katakanlah pihak ketiga itu sampai jadi ke perselingkuhan gitu. Sebab katanya selingkuh ada level-levelnya ya. Emang ya? Jadi selingkuh perhatian, selingkuh via WA.
Woi, kamu kerasa kamu di bawah. Iya, sampai kopi darat, hanya ngobrol-ngobrol sampai kontak fisik. Itu sangat Kontak fisik, berantem. Iya, main tinju berapa ronde gitu kan. iya oke. Oh. Dan solusinya gimana ya, obrol lagi memang. Sekali lagi ya, komunikasi itu penting. Dan ingat lagi ketika masa kalian akan menikah. Iya, perjuangan kalian menikah pasti kan beda-beda. Diingat woi perjuangannya woi. Apalagi misal katakanlah pernikahan kalian udah lama, terus tiba-tiba ada bibit-bibit itu tidak baik. Ada gulma, ada untuk hama. perempuan itu yakinlah itu, misal kalian udah punya anak apa, ketika dipilih suami itu lebih cinta anak atau istri, udah pasti jawabannya istri. Itu pasti. Kenapa? Kalau laki-laki si suami pulang kerja, anaknya di pangku tetangga gitu, maka suami akan bilang, wah terima kasih ya pak udah ngomong anak saya. Bantu ngomong. Tapi kalau pulang-pulang istri kalian yang di pangku tetangga, perang dunia. Itulah salah satu buktinya. Oh iya oke. Telat betul. Buat macam apa itu? Kira Iya. aku nggak suka kalau konten pelakor dan bibit. Oh iya, buat kamu yang nonton ini, kalau kamu bibit pelakor, kalau kamu bibit tobat woi, tobat. Kamu bilang aku cinta sama dia, parah. Iya, jangan ada istilah bojomu semangat itu, jangan. Tidak boleh itu. Kalian pasti akan dapat karmanya woi, pelakor Pepino. Emosi saya kalau punya dendam pribadi saya sama pelakor sama Pepino. Oke, selanjutnya omongan tetangga guys, emang jadi problem ya omongan tetangga. Ini mah Julid. itu mah ya, ini mah emang Berarti pasti Julitiawan dan Julitiawati. Julitiawati. Tapi biasanya yang Juli itu seringnya itu memang ibu-ibu ya, yang lagi belanja sampai ngobrol. Iya benar. Sis tahu nggak, Jeng itu loh yang tetangga kita baru itu loh gitu. Atau enggak kalau misal kalian belanja terus kalian cuma beli kangkung, yang lain beli daging ayam, pasti kalian juga diculit. Loh kok kangkung, emang anaknya nggak dikasih makan ayam apa? Atau gaji suami sedikit apa? Itu memang jadi gini, dari kalian lahir sampai kalian mati itu akan tetap ada pertanyaan atau omongan yang gak enak, ya kan? Lagi sekolah lah, kalian pasti udah pernah mengalami kalau nerima rapot, ranking berapa? Iya. Kalau rankingnya 1-2 Bangga dengan kali. bangga lu katakan. Kalau rankingnya 1 dari belakang, langsung nunduk gitu kan. Kalau udah gede, udah punya pacar belum? Nikahnya kapan? Udah nikah masih diomongin, punya anak kapan? Udah punya anak, tambah anak lagi dong. Punya anak Iya. 2 cewek semua, kapan anak laki-lakinya? Gitu, jadi nggak ada habisnya. Tuh. Tapi apa ada pengalaman kita tentang diomong tetangga yang nggak kita bisa menerima? Apa itu? Iya, kalau kita memang ada. Tapi kalau kalian coba ya komen di bawah ya, bagi yang sudah nikah terus diomongin tetangga tapi kalian tuh nggak terima loh. Apa itu? Coba komen di bawah. Lupa saya. Kalau kita yang lebih dengar sih saya ya, itu memang pernah dengar perkataan tetangga yang memang saya nggak terima. Waktu itu karena umur sekitar belum satu tahun. Jadi belum 1 tahun, karena belum berumur 1 tahun, tapi udah istri saya udah hamil. Oke. Ya kan, jadi jarak antara anak Kanai sama Carla itu 1,5 tahun. Berdekatan gitu Iya. maksudnya. Tapi kalau dilihat dari bulan kelahiran, paling jaraknya 1 tahun.
Jadi nanti kalau sekolah kan naik kelas 2, katakanlah kalah kelas 1. Kok ada yang bilang gitu, ih anaknya masih kecil kok udah dikasih adik gitu. Dan saya memang waktu itu dengar memang langsung sakit hati gitu. Dan langsung defend kan, karena di offend kita jadi defend ya. Yang penting kita diserang jadi kita bertahan. Terus langsung dengan lantang saya langsung kelas bilang, mumpung belum bisa protes dikasih adik, biar nanti dia punya teman main, biar dia nanti nggak protes gitu kan. Terus juga apa salahnya juga punya Punya anak jarak dekat keturunan jaraknya dekat gitu. Lagian juga saya yang repot kok, bukan anda sekalian. Itu memang saya langsung bilang seperti itu, dan tetangga langsung minta maaf. Karena saya nggak suka, kalau saya nggak suka saya langsung bilang frontal di depan dia, nggak ditutup-tutupin. Kalau saya pribadi ya, kalau omongan orang buat saya bodo amat, emang gue pikirin hidup gue. Itu prinsip saya ya, dari dulu sampai sekarang itu prinsip saya gitu. Jadi nggak mau mikir omongan orang, dan prinsip saya yang apa ya, kan urusan saya gitu loh. Saya yang jalanin, kalian tuh nggak tahu apa-apa, cuma komentar doang. Iya, jadi dari dulu sampai sekarang itu orang lain dalam arti orang lain itu memang di luar lingkaran keluarga kita, orang itu cuma hanya bisa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, oke? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka hanya bisa komen. Kedua, mereka hanya bisa like kalau memang suka, dislike kalau nggak suka, dan subscribe. Kenapa? Mereka selalu update informasi tentang Iya itu. bener, betul. Makanya mereka pasti subscribe. Betul. Ya, buat kalian emak-emak atau siapapun lah, kalau suka ngomongin orang, mungkin prinsip saya bisa kalian pakai. Iya. EGP, Jadi, emang gue pikirin. omongan tetangga itu nggak pernah bikin kenyang perut kita. Betul. Omongan tetangga itu nggak pernah akan membuat bahagia hidup kita. Betul. Gitu. Jangankan tetangga, kadang nggak cuma tetangga sih, orang-orang yang terdekat kita juga kan Iya. kadang ada yang nyinyir gitu kan ya, emang gue pikirin Jadi, gitu lah. kalau dipersempit lagi itu di luar keluarga kita, dalam artian Keluarga inti itu, maksudnya ya. keluarga inti itu cuma suami, istri, anak. gitu Betul. aja. Di luar itu memang di luar keluarga inti, jadi Betul. orang luar keluarga kita itu. Jadi dan omongan keluarga nggak akan membuat kalian masuk surga gitu kan. Ya kalau omongannya benar gimana? Kalau omongannya benar, pasti satu dengan sopan bicaranya, kedua Tidak menyakiti hati. walaupun menyakiti hati, tapi mereka bilang dengan cara yang benar. Oke lah. Itu pasti. Sebab omongan yang benar jika disampaikan dengan cara yang salah akan menjadi omongan yang salah. Ya, yang penting omongan orang mah nggak bikin berubah hidup kita, udah itu aja. Soalnya hidup kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Betul. Ingat, orang lain di luar kita adalah hanya penonton. Kita adalah pemain. Yes. Jadi mau sukses atau enggak tergantung pemain. Oke, lanjut saja lah. Yang terakhir. Oh, masih banyak guys. Oh, enggak ding. Ini tadi perlanjutan dari Pebino dan pelaku. Ya kan tadi udah selingkuh. Tadi udah dibahas sedikit. Oke. Yang terakhir deh, perceraian. Ya. Apakah kita udah pernah bahas perceraian? Belum. Oh, untuk kita berdua belum pernah sih. Belum pernah. Iya karena. Oh iya. Dari bahas tadi yang di awal sampai yang terakhir. Ya, jadi balik lagi dari awal yang kita bicarakan itu kan masalah ekonomi, masalah teman, masalah keluarga pasangan, orang ketiga atau perselingkuhan, sampai paling yang buruk itu adalah perceraian. Itu memang balik lagi ke
komunikasi. Dan untuk perceraian sendiri kita belum pernah bahas. Kalau toh iya, misal lagi sama-sama tegang, itu memang salah satu harus cooling down. Jangan sampai dua-duanya itu sama-sama panas. Itu udah pasti akan terjadi kata-kata yang sangat tidak diinginkan oleh setiap pasangan, itu adalah pisah. Terutama dari kata-kata laki-laki ya, itu jangan sampai ada kata talak. Misal ada satu alasan kenapa kalian itu memilih untuk berpisah. Kalau kalian memilih untuk berpisah, pikirkan lagi awal kalian ketemu, kenapa kalian mau menikah, perjuangan kalian. Kalau semua itu nggak bisa meredam emosi untuk atau keinginan untuk berpisah, saya hanya berdoa semoga itu keputusan yang terbaik. Tapi kalau dari kita berdua, memang dari awal kita kenal, kita berdoa supaya kita terus bareng di dunia maupun di akhirat, gitu pengennya. Dan untuk kedepannya kita nggak tahu masalah apa lagi yang akan kita hadapi. Cuma kita juga selalu berdoa semoga kita diberi kekuatan. Kalau masalah itu mudah tapi kita nggak punya kekuatan untuk menghadapinya juga percuma gitu kan. Jadi kita memang selalu berdoa semoga kita diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk bisa melewati atau menghadapi semua cobaan-cobaan itu. Dan apalagi untuk masalah perceraian. Pokoknya apapun problematika yang terjadi di rumah tangga kalian, apapun itu, dari faktor apapun ya, tetap bergandengan tangan sama pasangan kalian. Itu aja, saling menguatkan mungkin ya, agar tidak terjadi perceraian maksudnya. Jadi saling menguatkan, saling membantu gitu. Nah, terus yang kadang saya habis pikir itu memang kenapa untuk saat ini, mungkin karena sekarang udah media informasi udah banyak ya, yang saya perhatikan kalau dilihat dari pasangan-pasangan terdahulu, misal mbah kita, buyut kita, itu mereka rata-rata menikahnya muda banget ya, paling usia 12, 13, 14 SD juga dia udah nikah. Mereka udah menikah. Terus kenapa lagi? dipikir secara logis, pekerjaan belum tetap, penghasilan masih apa adanya. Betul. Dan maaf, lebih sengsara kayaknya hidupnya. Tapi sengsara dalam artian ekonomi ya. Tapi nyatanya mereka sampai sekarang langgeng, bahkan sampai ada kita-kita semua kan gitu. Tapi kenapa zaman sekarang itu zaman udah modern, udah canggih, semua informasi dapat diakses, kita mau belajar apapun gampang, tapi tingkat perceraiannya tinggi. Kenapa? Ayo coba komen di bawah deh. Kalian komen di bawah kenapa, atau kalian punya teman bercerai karena alasannya apa gitu. Atau mungkin kalian sedang mengalami, bolehlah curhat di bawah. Mungkin kita bisa sedikit membantu, memberikan saran atau memberikan doa. Ini kita pasti kasih doa. Kita mendoakan semoga kehidupan kalian jadi lebih baik lah. Amin. Apalagi? Apa ya? Jadi itulah ya. Ya, jadi dari awal sampai akhir tetap jaga komunikasi, jaga perasaan, betul. Dan apalagi? Selalu bergandengan tangan, banyakin doa. Sebab doa itu memang
Ya salah satu yang mempererat ikatan batin itu juga doa. Dan doa juga nggak perlu diumbar-umbar ya, cukup kita Iya, dan kecuali yang memang istri kalau doa kalau bisa memang dikeraskan. ya Allah kayak gitu maksudnya. Iya. Ya Allah, minyak habis, beras habis, ya Allah berilah saya rezeki gitu. Kalau suaminya nggak dengar ya dia santai-santai aja. Enggak lah, jangan kalau kata saya sih jangan bergantung sama manusia, sekalipun itu suami Anda. Iya. Jangan ke suami, orang tua juga jangan digantungin. Pokoknya bergantung itu cuma sama Allah. Iya. Jadi manusia itu hanya perantara. Oke. Mungkin sudah Ini panjang ada kali lebar. poin lagi, Beb. Apa? Itu di situ ada tulisannya mengatasi rasa jenuh. Oh alah, gitu. Mengatasi Oh, rasa iya. jenuh. Ada apa sih? Salah satu faktor pasangan agar tidak terjadi. perceraian Nah, itu itu maksudnya. jenuh ya. Bos, lagu bosan itu masih bosan. Aku bosan. Iya, sing ada kata bosan itu apa? Bosan aku padamu, dulu aku memang bosan. Ya, Bukan. iya. Apa? Ya jadi dulu saya pernah bertanya sama ini yang sebelah saya, kalau dia masih ingat. Iya. Nih, saya bilang tanya-tanya gini, Beb, kalau kita jalanin hubungan seperti ini udah nikah, terus Kalau bosan, di tengah-tengah kita bosan, kamu ngapain? jawabannya apa? Aku lupa itu. Dia langsung banyol itu langsung ngecok gitu ya, ambil sepatu, gue lempar nih. Jadi kamu bosan sama aku? Iya, jadi memang kalau untuk mengasih rasa jenuh ya liburan lah. Lah nggak punya uang liburan. Memang liburan harus jauh. Oh gitu. Enggak kan, dulu waktu hamil kan liburan kita juga keliling-keliling sekitar rumah aja kan, ke sawah, Oh iya. terus main di saluran air, Mengenang main masa kaki kecil. gitu kan, hanya seperti itu aja, itu udah refresh. Terus main ke rumah temen yang Silaturahmi, jarang betul. gitu kan. Atau yang lebih murah lagi, kalau kalian punya peralatan camping bisa bikin tenda di depan rumah gitu. Ya tergantung apa sih hobi kalian masing-masing lah. Hobi, misal kalau kalian punya hobi ngecamp gitu, ajak aja sekalian istri ngecamp gitu kan. Aneh. Ya walaupun mainnya payah, pasti amat sangat menghibur kalian. Tidak. Berkalinya hobi makan ya makanlah. Ya, makan Cari di kuliner kalau uang budgetnya nggak cukup ya, kuliner yang murah lah. Sekarang kan udah banyak. Tuh bakso paling 10.000, 12.000. Kita suka makan, kita suka cari cemil-cemilan murah-murah. Murah-murah, enggak Ya harus mahal guys. Terus, harus ke kafe. paling ke taman-taman gitu Iya, kan. bener. Paling tiket masuk cuma 2.500, 2.500, 3.000, paling mahal paling 5.000 gitu kan. taman-taman Iya. kota. Kalau kita di Purwokerto paling suka memang ke Balikmambang. Masuknya dulu cuma 2.500. Sekarang nggak tahu ya. Sekarang udah lagi direhab, jadi nggak bisa masuk. Itu kolam gede, ikannya satu paha-paha gitu kan. Kita ngasih makan dari zaman segini Iya. sekarang gede banget tuh. gede. Dan anak-anak kita juga suka gitu kan, itu murah, jadi liburan juga harus makan. Terus mungkin adalah satu lagi tuh nambah wawasan. Yang sih kan di Google ya Google YouTube apa kan banyak tuh mengatasi rasa jenuh dan bosan Iya. kepada pasangan. Mungkin bagi kalian yang sudah sudah menikah gitu kan, dalam hubungan suami istri ya cari-cari gaya-gaya yang nggak menjenuhkan gitu juga bisa. Sekali-kali gayanya ortodok gitu.
apa Kita udah ngobrol. iya kan, gaya tiki taka atau ya 4-2-2 4-2-3 gitu kan. Iya, soalnya kan banyak ya yang bikin jenuh karena dari buka mata sampai merem lagi, buka mata lagi, ketemunya orang-orang itu terus Dan black. rutinitasnya itu Seperti selalu seperti itu dan stuck seperti itu. Kalau saya pribadi, suami itu saya anggap menjadi teman. Ya, jadinya kita nggak kekok, nggak kaku. Kadang ada beberapa orang yang menganggap suami itu harus dihormati. Oh, boy, dihormati gitu loh. Penghormatannya paling lebih ke arah kayak senioritas atau kayak kemajikan atau apa Iya. itu. Mungkin di situ kali jadi ada rasa senggan untuk Iya, ngomong gitu. betul. Kalau ngomong ntar aku dimarahin kayak gitu loh. Kan mending, kalau aku pribadi sih mending anggap suamimu adalah temanmu. Jadi mau tonyol-tonyolan, mau contoh-contohan, mau ngecek, mau bully, itu nggak masalah gitu loh. Jadi kan jadi Selama fun, di jadi batasnya. seru, iya, jadi Dan seru. lihat situasi juga. Iya sih. Pulang kerja lagi pusing marah-marah di prank gitu kan. Kita nggak ada konten prank guys. Tapi suatu saat kita juga masih bikin permainan sambil ngobrol. Oh, boleh. Kasih ide dong, apa ide Kalian ide pengen nonton permainan, konten yang seperti apa? ide permainan untuk pasangan suami istri. Sepertinya kalau digigit nyamuk guys. Dan kelihatannya juga sudah malam banget. Oke, ini sudah menunjukkan sudah jam 12 lewat berapa tuh? 9 menit. 9. Kita konten dari jam 10 sampai jam segitu, dan entah durasi jam video ini berapa. Iya, jadi ini akan jadi video dengan durasi yang panjang dan semoga kalian betah mendengarnya. Kalau nggak petahin lah. Iyalah. Tapi yang jelas semoga konten ini menjadi penambah wawasan kalian, menambah pengalaman buat teman-teman yang belum menikah. Iya, ataupun jadi semacam saran bagi kalian yang sudah menikah, menjadi ajang saling berbagi juga. Jadi buat teman-teman yang mau cerita, mau curhat, silakan komen di bawah. Dan ada cerita-cerita tentang keluarga kalian, silakan ceritakan saja. Siapa tahu bisa menjadi topik konten kita selanjutnya. Bisa menjadi pelajaran juga untuk kita berdua dan yang kalian semua yang nonton. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa silakan tekan tombol like. Jika kalian tidak suka dengan video ini, boleh tekan tombol dislike. Tapi kalian wajib share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya, agar teman-teman kalian, saudara kalian, tetangga kalian bisa mendapatkan informasi dari video ini. Buat teman-teman yang baru mampir channel Pokti Family, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Tonton terus video kita lainnya ya. Dadah. Bye bye.